Kembali lagi bersama saya Elisa Aprilia Kase, Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang investasi pada instrumen ekuitas. Karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas dalam PSAK 50 revisi 2014. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor, sedangkan pihak yang menerbitkan saham disebut invest. Karakteristik saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama itu menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, menerima pembayaran dan dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Pengaruh signifikan jika kepemilikan investor baik langsung maupun tidak langsung sebesar 20% sampai 50% kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Tidak terdapat pengaruh signifikan jika kepemilikan investor baik langsung maupun tidak langsung kurang dari 20% kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa terdapat pengaruh signifikan. Bukti pengaruh signifikan: keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris organ atau organ setara di invest. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Adanya transaksi material antara entitas dengan investi. Pertukaran personal manajerial atau penyediaan informasi teknis. Metode akuntansi atas investasi. Metode biaya dan nilai wajar. Metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehan. Jika terdapat penambahan atau penjualan sebagian investasi, maka nilai investasi tidak berubah. Metode nilai wajar. Investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan pada nilai wajar tanggal pelaporan. Metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Metode biaya dan nilai wajar. Misalnya, tanggal 10 Januari 2015, A memiliki investasi 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehan 300 juta. Setelah dilakukan analisis, ternyata A tidak memiliki pengaruh signifikan atas investi. Selama tahun 2015, investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar Rp100.000 dan melaporkan laba bersih sebesar Rp200 juta. Pada akhir tahun 2015, nilai wajar investi 110 per lembar. Jumlah saham beredar selama tahun 2015 adalah 15 juta lembar. Kita buat jurnal pada tanggal 10 Januari 2015, investasi pada kas mencatat perolehan investasi. Investasinya Rp300 juta, kasnya Rp300 juta. Tanggal 1 April 2015, piutang dividen pada pendapatan dividen. Piutang dividen Rp20 juta, pendapatan dividen Rp20 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi Rp30 juta pada keuntungan selisih nilai wajar Rp30 juta. Mencatat pengakuan keuntungan selisih nilai wajar. Selisih nilai wajar, nilai tercatat sebelumnya Rp300 juta. Nilai wajar 2015 sama dengan 20% dikali 15 juta lembar dikali 110 sama dengan Rp330 juta. Selisihnya Rp30 juta.
Penghentian pengakuan investasi menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor mencatat investasinya sesuai PSAK 22, revisi 2010 dan PSAK 65. Menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK 55 revisi 2014. Investor mengakui dalam laba rugi selisih apapun antara nilai wajar sisa kepentingan apapun dan hasil dari pelepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan. Nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Jika nilai tercatat investasi menjadi nol atau negatif, maka investor menghentikan kepentingannya. Pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi nol, tambahan kerugian dicadangkan. Jika entitas asosiasi melaporkan laba, maka investor mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut. Hanya setelah sebagian atas laba tersebut sama dengan bagian rugi yang belum diakui atau dicari. Perusahaan kan mempunyai motivasi yang berbeda untuk melakukan investasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Salah satu motivasinya adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Motivasi lain dari berinvestasi dalam sekuritas ekuitas adalah untuk mengamankan operasi atau perjanjian pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain. Warrant adalah salah satu instrumen derivatif di pasar finansial yang cukup penting. Pemegang warrant memiliki hak atau rights untuk memesan suatu efek atau saham atau obligasi terlebih dahulu pada exercise price dibandingkan dengan mereka yang tidak memilikinya. Dengan demikian, pemilik warrant mempunyai hak membeli efek atau sekuritas sesuai dengan emitmen yang menerbitkan pada periode dan tanggal tertentu dengan harga tertentu dalam jumlah tertentu. Pemilik warrant tidak dibebani kewajiban apapun dalam transaksi sahamnya. Warrant sering disebut anak saham oleh para praktisi pasar modal. Warrant sendiri memiliki masa aktif sejak metode akuntansi pada investasi pada instrumen ekuitas. Ada dua metode pencatatan akuntansi. Yang pertama, metode ekuitas, pengaruh signifikan dalam PSAK 15. Metode yang kedua itu metode biaya atau nilai wajar, tidak ada pengaruh signifikan, PSAK 55. Itu tadi saya sudah bahas tentang metode nilai wajar dan metode biaya. Penyajian dan pengungkapan mengacu pada contoh yang telah saya berikan tadi. Investasi disajikan sebesar 300 juta rupiah dengan metode biaya 330 juta rupiah dengan metode nilai wajar. Investasi yang dicatat dengan metode biaya atau nilai wajar termasuk dalam instrumen keuangan yang diatur dalam PSAK 55 revisi 2014. Ketentuan pengungkapan pada instrumen keuangan tersebut diatur dalam PSAK 60 revisi 2014. Investor harus mengungkapkan kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan berdasarkan klasifikasinya. Rincian biaya perolehan dan nilai wajar atas investasinya serta pengungkapan lain yang diperlukan. Metode ekuitas, pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan PSAK 15 revisi 2014, investasi dengan metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas asosiasi. Jika nilai ekuitas entitas asosiasi meningkat, maka investor mengakui peningkatan tersebut terhadap nilai tercatat investasi secara profesional atas kepemilikannya. Demikian sebaliknya, jika nilai ekuitas entitas asosiasi turun, perubahan, peningkatan atau penurunan atas nilai ekuitas
entitas asosiasi diantaranya dapat terjadi akibat. Nah, apa akibatnya itu? Akibatnya itu yang pertama, pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi meningkat atau menurun. 2. Pembagian dividen oleh entitas asosiasi menurun. 3. Pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi meningkat ataupun menurun. Penurunan nilai setiap aset pada umumnya berpotensi mengalami penurunan nilai, termasuk investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada saham merupakan instrumen keuangan sehingga investor menerapkan persyaratan PSAK 55 revisi 2014 untuk menguji apakah terdapat indikasi tambahan rugi penurunan nilai atau atas investasi pada entitas asosiasi. Karena goodwill yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi dan tidak diakui secara terpisah, maka tidak dilakukan pengujian penurunan nilai secara terpisah dengan menerapkan persyaratan pengujian penurunan nilai goodwill dalam PSAK 48. Sebagai gantinya, seluruh nilai tercatat investasi diuji penurunan nilai berdasarkan PSAK 48 sebagai satu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan seperti mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual dengan jumlah tercatat. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan penjelasan dari saya. Ditunggu untuk video selanjutnya ya. Dadah.